Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Virtual Learning Hima S1 Manajemen. Nah, kali ini saya Dila Herdiani akan menjelaskan mengenai basic accounting untuk persiapan UAS. Nah, soal pertama, pada tanggal 1 Januari 2016, PT DFR menerbitkan obligasi senilai 200 juta dalam jangka waktu 5 tahun dengan bunga 8%. Bunga dibayarkan semesteran tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat bunga efektif adalah 10%. Obligasi tersebut jatuh tempo pada 1 Januari 2021. Yang pertama, buatlah jurnal pada saat penerbitan obligasi oleh PT DFR. Yang kedua, buatlah jurnal pada saat pembayaran bunga tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahunnya. Yang ketiga, buatlah jurnal pada saat jatuh tempo atau maturity. Yang keempat, jika pada tahun keempat obligasi tersebut dijual dengan menerima kas sebesar 190 juta, buatlah pengakuan gain atau loss atas penjualan obligasi tersebut. Di sini ada tabel bantu dari soalnya untuk present value single sum. Lalu ada tabel bantu lagi untuk present value anuitas. Nah, kita jawab nih teman-teman. Yang pertama, jurnal saat penerbitan obligasi. Nominal obligasi tadi di soal 200 juta. Periode bunga 6 bulan, 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena dalam jangka waktu 5 tahun, setiap tahunnya tuh dibayar bunga 2 kali. Artinya 2 kali 5, 10 kali pembayaran bunga. Lalu perhitungan untuk bunga sendiri, 200 juta dikali 8%, dikali 6 per 12. 6 itu 6 bulan per 12 bulan. Karena dalam 1 tahun itu 12, yaitu 8 juta. Lalu bunga efektif, tadi dalam soal adalah 10%. Karena dalam 1 tahun kita membayar bunga 2 kali, maka bunga efektifnya adalah 5%. Nah, kita hitung nilai obligasi saat diterbitkan. Dengan present value single sum, 5% bunga efektif dikali 10 kali periode. Nah, kita lihat di tabel bantu. Nih, tabel bantu 5% periode 10 kali itu 0,61391. Maka 0,61391 dikali 200 juta yaitu 122.782.000 rupiah. Lalu yang kedua, perhitungan present value anuitas sama seperti tadi 5% dikali 10 periode. Tadi ada tabel bantu. Yang kedua, untuk present value anuitas kita lihat 5%, lalu periodenya 10% yaitu 7,72173. Dikali 8 juta yaitu 61.773.840 rupiah. Lalu kita tambahkan, jadi nilai obligasi saat diterbitkan yaitu 184.555.840 juta rupiah. Nah, jurnalnya cash di debit 184.555.840 juta, lalu ada di kredit itu bond payable 184.555.840 juta rupiah. Lalu kita hitung amortisasinya dengan rumus diskon dibagi periode. Tadi ada nominal awal 200 juta, lalu nilai obligasi saat diterbitkan yang sudah kita hitung 184.555.840 juta rupiah dibagi 10 periodenya yang tadi. Jadi sama dengan 15.444.160 juta rupiah dibagi 10 yaitu 1.544.416 rupiah. Lalu kita beralih ke bagian B. Bagian B, jurnal pembayaran bunga tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahunnya. Nah, yang pertama itu untuk tahun 2016 ada 1 Juli interest expense di debit 9.544.416.000 rupiah. Lalu ada bond payable
dikredit Rp1.544.416.000, lalu ada cash Rp8.000.000. Lalu, pada 31 Desember yaitu penutupan buku, jurnalnya interest expense Rp9.544.416.000, lalu ada bonds payable Rp1.544.416.000, lalu ada interest payable sebesar Rp8.000.000. Lalu kita beralih ke untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 ini bersifat tetap ya teman-teman. Yang pertama ada 1 Januari, jurnalnya interest payable dengan di debit dan cash di kredit yaitu Rp8.000.000. Lalu ada 1 Juli, interest expense di debit Rp9.544.416.000. Lalu di kredit ada interest payable Rp1.544.416.000. Lalu ada cash Rp8.000.000. Lalu untuk 1 Desembernya, ada interest expense di debit Rp9.544.416.000, lalu ada bond payable Rp1.544.416.000, lalu ada interest payable Rp8.000.000. Ini perhitungannya dari yang sebelumnya ya teman-teman. Lalu untuk tahun 2021, jurnal 1 Januari yaitu interest payable di debit Rp8.000.000 dan cash di kredit Rp8.000.000. Lalu kita hitung untuk bagian C, jurnal saat jatuh tempo atau maturity. Nah, jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2021 yang merupakan pembayaran bunga. Diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2020, jurnalnya ini sebagai berikut. Interest expense Rp9.544.416.000 di debit dan ada kredit bonds payable Rp1.544.416.000. Lalu ada di kredit juga interest payable Rp8.000.000. Nah, maka pembayaran obligasi pada tanggal jatuh tempo ditambah dengan bunga dengan jurnal sebagai berikut. Di debit bond payable Rp200.000.000 yang awal tadi, lalu interest payable Rp8.000.000, lalu ada cash Rp208.000.000. Selesai sudah soal pertama, kita lanjut kepada soal kedua. Soal kedua terdiri dari 4 cabang, yaitu yang pertama bagian A, PT ABC mengakuisisi 15% dari 400 saham biasa Stillwater Ltd dengan total biaya $800 per saham pada 18 Mei 2020. Pada tanggal 30 Agustus, Stillwater mengumumkan dan membayar dividen $750. Lalu pada tanggal 31 Desember, Stillwater melaporkan laba bersih sebesar $2.440 untuk tahun tersebut. Kita diminta untuk menyiapkan semua entry jurnal yang diperlukan untuk tahun 2020. Nah, jawabannya perhitungan 15% dikali 400 saham, yaitu 60.000 lembar yang akan diakuisisi. Lalu kita kalikan dengan harganya yaitu $80. Kita buat jadi rupiah aja ya teman-teman. Jadi harganya Rp4.800.000. Nah, jurnal 18 Mei 2020 saat mengakuisisi saham yaitu share investment di debit yaitu Rp4.800.000, lalu cash di kredit yaitu Rp4.800.000. Nah, perhitungan kedua tetap 15% saham yang diakuisisinya dikali dividen yang akan dibagikan yaitu 750.000 ya. Jadi sama dengan 102.500. Nah, jurnal 30 Mei 2020 saat membayar dividen yaitu cash di debit yaitu 112.500, lalu ada dividen revenue di kredit yaitu 112.500. Nah, untuk laba bersih tidak dihitung dalam jurnal karena PT Stillwater hanya melaporkan laba bersihnya. Jadi PT ABC tidak perlu menjurnal untuk laba bersih PT tersebut.
Lanjut, kita kita masuk ke soal kedua. PT ABC memperoleh pengaruh signifikan atas PT DEF dengan membeli 45% dari 60.000 saham biasa yang beredar di PT DEF dengan harga 120 per saham pada 1 Januari 2020. Nah, pada tanggal 15 April, PT DEF mengumumkan dan membayar dividen tunai $450. Pada tanggal 31 Desember, PT DEF melaporkan laba bersih sebesar $1.200.000. Untuk tahun tersebut, eh, tugasnya adalah kita harus mengentry semua jurnal yang diperlukan untuk tahun 2020. Nah, ini soalnya hampir sama kayak soal sebelumnya. Kita hitung dulu persentase yang diakuisisi yaitu 45% dikali 6. Maaf, ini ada kesalahannya, harusnya 60 lembar saham, yaitu 27.000 lembar. Lalu ini 27.000 lembar dikali 120, yaitu 3.240. Nah, jurnal saat membeli sahamnya itu ada share investment 3.240, lalu cash 3.240. Nah, perhitungan kedua saat membayar dividen, persentase akuisisi saham dikali dividen yang akan dibayarkan 450 sama dengan 200 Nah, jurnal 15 April 2020 saat membayar dividen yaitu cash 200 lalu ada dividen revenue yaitu 200 Lalu kita ke soal 2 bagian C. Beberapa investasi sekuritas PT ABC diklasifikasikan sebagai trading sekuritas, cost dan fair value per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Nah, ini ada 2 saham PT, trading sekuritas, saham PT DF, cost-nya 60.000, lalu ada fair value-nya 50.000. Lalu saham PT GHI, cost-nya 70.000, lalu ada fair value-nya 80.000. Kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat unrealized gain atau loss atas trading sekuritas ini. Nah, jawabannya Nah, ini jawabannya. Kan tadi trading sekuritas ya. Saham PT DEF cost-nya 60.000, fair value-nya 50.000. Artinya unrealized gain atau loss itu minus 10.000. Unrealized gain atau loss didapatkan dari fair value dikurangi cost. Lalu yang kedua ada saham PT GHI, cost-nya 70.000, lalu fair value-nya 80.000. Unrealized gain atau loss yaitu 10.000. Di mana didapatkan dari 80.000 dikurangi 70.000. Nah, kita total cost-nya 130.000, fair value-nya 130.000. Maka unrealized gain atau loss-nya 0. Negatif 10.000 dikurangi 10.000 yaitu 0. Nah, maka pada kasus ini tidak ada penjurnalan karena tidak ada unrealized gain atau loss. Kita ke soal kedua. Bagian D. Beberapa investasi sekuritas PT ABC diklasifikasikan sebagai non-trading sekuritas, cost dan fair value per 31 Desember 2020 ada sebagai berikut. Non-trading sekuritas, saham PT JKL dan saham PT MNO. Yang pertama, saham PT JKL dengan cost 95.670, fair value-nya 88.140. Lalu ada saham PT MNO dengan cost 100.000, fair value-nya 99.047. Kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat unrealized gain atau loss atas non-trading sekuritas. Nah, ini jawabannya. Non-trading sekuritas saham PT JKL dan saham PT MNO. Cost-nya 95.670, fair value 88.140. Nah, unrealized gain atau loss-nya minus 7.530 didapatkan dari fair value dikurangi cost, yaitu 88.140 dikurangi 95.670.
Lalu yang kedua saham PT MNO dengan cost 100.000 lalu ada fair value-nya 99.047. Maka analis gain atau loss-nya negatif 953. Didapatkan dari yang tadi fair value dikurangi cost yaitu 99.047 dikurangi 100.000. Lalu kita total untuk cost-nya sendiri 195.670. Untuk fair value-nya 187. Lalu untuk unrealized gain atau loss-nya negatif 8.483. Nah, kita jurnal di debit yaitu unrealized gain atau loss, equity 8.483, lalu ada fair value adjustment, non trading ya. Ingat teman-teman, di sini non trading sekuritas, yaitu di kredit sebesar 8.483. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat semuanya teman-teman saat UAS. Terima kasih.